Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalisu Syahri Ramadhana Al-Mubarak. Sekarang kita baca Al-Majlisu Ats-Tsani, majelis yang kedua, fi wujubi igtinabi awqati asy-syahri bil a'mali salihah, yaitu mengenai wajibnya mempergunakan waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan ini dengan mengerjakan amal-amal soleh. Qala Syekh hafizahullah taala, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan selawat beserta salam ke atas Rasulullah SAW. Adapun setelah itu, fa inna fadaila syahri ramadhana katsiratun wa muta'addidatun. Sesungguhnya keutamaan-keutamaan bulan Ramadan katsiratun wa muta'addidatun, banyak dan beraneka ragam. Jadi bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat banyak dan beraneka ragam. Wa kullun ya'khudhu min hazil fadail ma waffaqahu Allahu ilaihi. Dan masing-masing dari seorang muslim dia mengambil dari keutamaan-keutamaan ini apa yang Allah mudahkan baginya. Faminhum man yastakmiluha wa hazihi halatus salafi as-salih. Di antara mereka ada yang menyempurnakannya, yakni mengambil keutamaan-keutamaan tersebut secara sempurna. Wa hazihi halatus salafi as-salih, dan ini merupakan keadaan as-salaf, ya, as-salafus salih. Mereka berusaha untuk mengambil, memanfaatkan, merebut keutamaan-keutamaan bulan Ramadan itu secara sempurna. Fa innahum kanu yafrahuna bi syahri ramadhana. Mereka bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Ma'a annahum fi kullil 'ami wa hum 'alal jiddi wal ijtihadi qiyamil laili wa siyamin nahari ma'a ma hum fihi minal jihadi fi sabilillahi wa talabil ilmi wal a'mali salihah. Ya. Orang-orang salafus salih dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam terdahulu, mereka itu ya bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Ya, meskipun di sepanjang tahun mereka adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh, yang rajin, ya, untuk mengerjakan sholat pada malam hari dan puasa pada siang hari. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang yang senantiasa berjihad di jalan Allah SWT, menuntut ilmu dan melakukan amal soleh. Meskipun mereka melakukan berbagai macam amal soleh, tetapi ketika datang bulan Ramadan, mereka bersukacita dan bergembira dengan datangnya. Lakin kanu yafrahuna bihadza syahri. Namun mereka bergembira dan bersukacita dengan bulan ini, bulan Ramadan. Lima ya'lamunahu fihi min ziyadatil khair. Karena mereka mengetahui ya tambahan kebaikan, tambahan pahala yang ada di bulan Ramadan ini. Mereka sepanjang tahun melakukan berbagai macam amal saleh, ya, puasa pada siang hari, salat malam, menuntut ilmu, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam amal saleh lainnya. Tetapi ketika datang bulan Ramadan, mereka bersukacita karena mereka mengetahui bahwa bulan Ramadan memiliki kelebihan, memiliki keistimewaan. Ya, wa hum yuhibbunal khaira wa kullu ma yuqarribu ilal khairi. Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan cinta kepada semua yang mendekatkan kepada kebaikan. Mereka orang yang cinta kepada kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan. Fakana salafus salih yang tawituna bihadza syahri. Maka salafus salih mereka bersukacita, bergembira, ya, dengan datangnya bulan Ramadan ini. Wa yakhussunahu bi anwa'in minal ijtihadi. Mereka mengkhususkannya dengan berbagai macam bentuk ijtihad, yakni berbagai macam kesungguhan beribadah. Wa yatafarraguna fi hadzal syahri. Mereka menghabiskan waktu beribadah, ya, pada bulan ini. Mereka fokus untuk beribadah pada bulan ini. Jadi orang-orang salafus saleh mereka bersukacita dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka mengkhususkannya dengan berbagai macam ibadah. Mereka menghabiskan waktunya, ya, untuk beribadah pada bulan ini. Wa yad'una Allah an yuballighahum iyyahu. Mereka juga, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyampaikan mereka kepada bulan ini. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka umur untuk sampai kepada bulan Ramadan sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pada bulan Ramadan itu tersebut. Summa yad'unahu an yataqabbala minhum. Kemudian ketika masuk bulan Ramadan, mereka bersungguh-sungguh beribadah dalamnya, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
ya, agar Allah menerima ibadah mereka. Jadi itulah gambaran orang-orang salaf. Mereka bergembira dengan datangnya bulan Ramadan karena mereka mengetahui keistimewaannya. Kemudian mereka mengisinya dengan berbagai macam ibadah pada bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima ibadah yang telah mereka kerjakan. Karena seseorang tidak hanya fokus hendaknya kepada ibadah, tapi juga dia berusaha, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadahnya. Wa man kana duna halihim, dan orang yang di bawah keadaan mereka, fa innahu yastafidu min hadzal syahri biqadri ma yamunnullahu alaihi biqadri ma yamunnullahu bihi alaihi. Dan orang yang di bawah keadaan para sahabat, mereka akan mengambil faedah dari datangnya bulan ini seukuran apa yang Allah telah berikan kepadanya, ya. In lam yufsidhu bisayyiati wal ghafalat, jika mereka tidak merusak bulan ini dengan keburukan-keburukan dan kelalaian-kelalaian. Adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat, mungkin semangat mereka tidak seperti para sahabat dan para salafus salih, ya. Tetapi setiap orang, ya, hendaknya mempergunakan bulan ini sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada mereka untuk beribadah. Ya, selama mereka tidak merusak ibadah puasa ini, bulan Ramadan ini, dengan keburukan-keburukan dan kelalaian-kelalaian. Fa syahru ramadhana lahu fadailu azimatun, maka bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan yang besar. A'zamu fadilatin li syahri Ramadan anna Allah khassahu bisiyam allazi huwa ruknun min arkanil Islam. Maka bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang besar, dan keutamaan Ramadan yang paling besar adalah bahwa Allah mengkhususkan bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa, di mana puasa tersebut, puasa pada bulan Ramadan, merupakan satu rukun dari rukun-rukun Islam yang 5. Faja'ala hadza ruknal azima yu'adda fi hadza syahri, di mana rukun Islam yang agung ini ditunaikan pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Fakafa bihadza syarafan wa fadlan li hadza syahri, maka cukuplah ini sebagai sebuah kemuliaan dan keistimewaan bagi bulan ini. Jadi bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan dan keistimewaan yang paling besar adalah Allah wajibkan berpuasa, ya, pada bulan Ramadan. Dan puasa itu, ya, puasa pada bulan Ramadan itu merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, ya. Dan cukuplah itu sebagai kemuliaan bagi bulan ini. Annallaha khassahu bi ada'i ruknin min arkani Islam fihi, di mana Allah SWT mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk menunaikan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Fihi, padanya, wa huwa siyam, yaitu berpuasa. Ini keistimewaan bulan Ramadan yang pertama, ya. Keistimewaan selanjutnya, wa min fadailihi, di antara keistimewaannya, ma nawwahallahu ta'ala bihi, apa yang Allah Subhanahu wa taala puji, ya, di dalam bulan Ramadan ini atau berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Wa huwa inzalul Qur'anil azim, yaitu Allah turunkan Al-Qur'anul azim pada bulan Ramadan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang Allah turunkan padanya Al-Qur'an. Fahazihi fadilatun azimatun, ini merupakan sebuah keistimewaan yang besar. Nah, keistimewaan bulan Ramadan yang kedua adalah bahwa Allah SWT menurunkan Al-Quran pada bulan tersebut, yakni permulaan turunnya Al-Quran adalah pada bulan Ramadan. Allah berfirman, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang Allah turunkan Al-Quran padanya. Fahazihi fadilatun azimatun, ini sebuah keistimewaan yang besar. Haitsu inna hadzal zaman khussa bi inzali a'zami kitabin min kutubillah, di mana zaman ini, yakni bulan Ramadan, dikhususkan untuk menurunkan kitab yang paling agung dari kitab-kitab Allah SWT, wa huwal Qur'anul azim, yaitu Al-Quran al-azim, ya. Wa yu'khazu min hadza, dari sini diambil sebuah kesimpulan, anna li tilawatil Qur'ani fi hadza syahri maziyatun ala tilawatihi fi ghairihi minasyuhur. Dari sini, yaitu dari diturunkannya permulaan Al-Quran pada bulan Ramadan, diambil sebuah kesimpulan bahawa membaca Al-Quran pada bulan ini, pada bulan Ramadan, itu memiliki keistimewaan daripada membacanya pada bulan-bulan yang lain. Jadi membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, dia memiliki keistimewaan tersendiri, ya, daripada membaca Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Karena Al-Quran, ya, mulai diturunkan pada bulan Ramadan. Wa in kana matluban minal muslim an yukthira min tilawatil Quran fi kulli syuhur. Meskipun dituntut, diminta, diperintahkan, ya, kepada seorang muslim agar banyak membaca Al-Quran pada semua bulan, wal ayyami, dan semua hari. Ya, jadi membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini dia punya keistimewaan tersendiri, ya, karena Al-Quran mulai diturunkan pada bulan Ramadan, meskipun seorang muslim, ya, dituntut untuk banyak membaca Al-Quran sepanjang bulan dan sepanjang hari, ya.
Walakin tilawatuhu fi hadha syahri laha fadilatun wa maziyah. Tetapi membaca Al-Quran pada bulan ini, pada bulan Ramadan, dia mempunyai kelebihan dan keistimewaan. Li'annahu syahru inzalil Quran. Karena dia merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Wa huwal waqtu lazi kana Jibrilu yudarisun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fihi Al-Quran. Dan bulan Ramadan juga merupakan waktu di mana Nabi, ya, di mana Jibril alaihissalam mempelajari Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran, ya, pada bulan Ramadan ini Jibril datang kepada Nabi SAW dan saling mempelajari Al-Quran. Ya, yakni Nabi SAW mendengarkan Al-Quran kepada Jibril AS. Wa ya'ridun Nabi SAW ala Jibril Al-Quran min awalihi ila akhirih. Pada bulan Ramadan ini Nabi SAW memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada Jibril dari awal sampai akhir. Ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas." Rasulullah SAW, kata Ibnu Abbas, adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan ia, Nabi SAW, dia paling dermawan di puncak-puncak kedermawanan ketika beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengannya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam pada bulan Ramadan. Fa yudarisuhul Quran. Dia sama-sama mempelajari Al-Quran. Yakni Nabi SAW mendengarkan Al-Quran kepada Jibril alaihissalam. Qala Rasulullah SAW ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Maka Nabi SAW lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Ya, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari. Jadi Nabi SAW itu orang yang paling dermawan dan beliau berada di puncak-puncak kedermawanannya ketika bulan Ramadan, yaitu ketika Jibril datang kepada beliau untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi SAW. Nah, di situ Nabi SAW berada di puncak-puncak kedermawanannya. Ya, dan Jibril datang kepada Nabi SAW pada bulan Ramadan itu setiap malam. Wa ya'ridun Nabi SAW ala Jibril Al-Quran min awalihi ila akhirih. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepada Jibril, ya, dari awal sampai akhir. Fatilawatul Quran fi hadza syahri laha fadailu azimatun. Maka membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang besar. Wa ala madaril am tilawatul Quran, ya, wa ala madaril am tilawatul Quran. Dan sepanjang peredaran tahun membaca Al-Quran juga punya keistimewaan, tapi lebih diistimewakan lagi pada bulan Ramadan ini. Wa ala madaril am tilawatul Quran kullu harfin bi hasanatin. Ya, sepanjang tahun, peredaran tahun, membaca Al-Quran itu setiap huruf dibalas dengan satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, dan satu pahala itu dilipat gandakan jadi 10 kali. Wa tatadha'afu hazil hasanatu fi syahri Ramadan. Dan ya, pahala-pahala itu dilipat gandakan, ya, pada bulan Ramadan. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran itu keistimewaannya adalah satu huruf, ya, dibalas dengan satu pahala dan dilipat gandakan jadi 10. Nah, di bulan Ramadan pahala membaca Al-Quran itu lebih dilipat gandakan lagi. Nah, itu keistimewaan Al-Quran, keistimewaan bulan Ramadan yang kedua, yaitu dia merupakan bulan awal diturunkannya Al-Quran Al-Karim. Selanjutnya, wa min fadaili hadza syahri, di antara keistimewaan bulan ini, anna fihi lailatan wahidatan khairum min alfi syahrin, bahwa di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ini keistimewaan yang ketiga dari bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa alfu syahri idza husibat bisinin tazidu ala 80 aman. 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun, dia lebih dari 80 tahun. Fahazihi lailah tu'adilu 80 aman wa ziyadatu ashhur. Malam yang tersebut lebih atau sama dengan 80 tahun lebih beberapa bulan, ya. Kulluha fi ta'atillah, semuanya dipergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Wa hadza fadlun azimun, dan ini merupakan keistimewaan yang besar. Fallazi yu'ammaru 80 sanatan fi ta'atillah, orang yang diberi umur 80 tahun dalam ketaatan kepada Allah, huwa wallazi yamunnullahu alaihi bimusadafati hadhihi laila fayaqumuha imanan wa ihtisaban yaktubullahu lahu biqiyami hadhihi laila amala alfi syahrin. Ya, maka orang-orang diberikan umur 80 tahun dalam ketaatan kepada Allah, ya, dan orang yang Allah berikan karunia kepadanya dengan bertemunya dia dengan malam yang mulia ini, lalu dia mengisi malam tersebut dengan qiyamul lail, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah tuliskan, ya, baginya dengan solat semalam, satu malam itu Allah tuliskan baginya
amal selama 1000 bulan. Coba lihat kelebihannya ya. Dalam bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu adalah 80 tahun lebih berapa bulan ya. Jadi kalau orang ya dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kemudian dia mengisi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah seperti qiyamul lail, salat malam, dengan mengharapkan dengan dasar keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan dia beramal 80 tahun lebih ya. Coba kita bayangkan dia salat malam satu malam, tapi amal yang dia kerjakan itu seimbang dengan amal selama 80 tahun lebih berapa bulan. Itu karunia yang sangat besar ya, karunia yang sangat besar. Wa hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini merupakan karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Wa hadzal lailatu fi syahri Ramadan. Malam ini ada pada bulan Ramadan. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Fal Qur'anu unzila fi lailatul qadri wa fi syahri Ramadan. Ya, Quran itu diturunkan pada malam Qadar dan pada bulan Ramadan. Jadi malam Qadar itu ada di bulan Ramadan. Wa makna inzalil Qur'ani fiha, makna diturunkannya Al-Qur'an pada malam Qadar, anna Allah ibtada'a nuzulal Qur'ani fi hadhihi lailah fi syahri Ramadan. Makna diturunkan Al-Qur'an pada bulan Ramadan adalah, pada malam Qadar adalah bahwasanya Allah SWT memulai penurunan Al-Qur'an pada malam ini yang terdapat di bulan Ramadan. Jadi makna diturunkan Al-Qur'an pada malam Qadar bukan berarti Al-Qur'an itu hanya turun pada malam Qadar, bukan. Ya, tapi maknanya adalah bahwa permulaan turun Al-Quran itu pada malam Qadar, dan malam Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Ya. Summa tataba'a nuzuluhu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian turunnya berturut-turut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi awal turunnya pada malam Qadar dan malam Qadar ada pada bulan Ramadan. Ya, kemudian Quran terus-menerus turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama masa dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna al-Qur'ana kana yanzilu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW munzu an ba'asahullah fi Makkah, sejak Allah mengutusnya sebagai Nabi ketika di Makkah, ila an tawafahullahu bil Madinah, sampai Allah mewafatkannya di Madinah, muddata 23 sanatan, selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Wal Qur'anu yatanazzalu alaihi syai'an fa syai'an. Selama 23 tahun itu Al-Quran turun kepada Nabi SAW sedikit demi sedikit. Ya, 5 ayat, 10 ayat. Ya. Tanzilu alaihi suar, di mana surah-surah turun kepadanya. Wa tanzilu alaihi ayat, dan ayat-ayat ada turun kepada Nabi SAW. Summa takamal Al-Qur'anu inda wafatihi SAW. Kemudian Al-Quran itu sempurna ya, pewahyuannya ketika Nabi SAW wafat. Fa makna unzila fihi Al-Quran, maka makna diturunkan padanya Al-Quran di surah Al-Baqarah, dan makna inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar. Apa makna diturunkan di situ? Ya anibtada'a nuzulahu, yakni Allah Subhanahu wa taala memulai penurunannya, summa tataba'a ba'da zalika, kemudian dia turun secara berturut-turut setelah itu. Yanzilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila akhir hayatihi alaihi salatu wasalam. Dan Al-Qur'an turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir dari kehidupan beliau, ya. Jadi di antara keistimewaan bulan Ramadan bahwa dia merupakan bulan yang terdapat di dalamnya Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 80 tahun sekian bulannya. Kalau seseorang menemukan malam Lailatul Qadar ini, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut dengan berbagai macam ibadah, terutama qiyamul lail, maka amal yang dia lakukan itu setara dengan beribadah sebanyak 1000 bulan, yakni 80 tahun lebih ya. Nah, itu merupakan karunia Allah SWT yang besar ya pada bulan tersebut ya, dan merupakan karunia yang Allah SWT berikan kepada siapa yang dikehendakinya ya. Dan malam Qadar itu ada pada bulan Ramadan, dan ya, kata Allah SWT, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sungguhnya kami menurunkannya pada malam Qadar. Di mana malam Qadar itu ada? Pada bulan Ramadan. Kata Allah, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan pada bulan Ramadan Al-Quran bukan berarti Al-Quran hanya turun pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah awal turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, dan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Setelah diawali penurunannya di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan,
maka Quran ya turun kepada Nabi SAW selama masa dakwah beliau. Ya turun kepada Nabi SAW satu surat, dua surat, satu ayat, dua ayat, 5 ayat, dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya Al-Quran ini selesai diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Fahazi mazaya azimatun li hadza syahri. Inilah dia keistimewaan yang besar yang dimiliki oleh bulan ini. Awalan, yang pertama, annahu yu'adda fihi ruknun min arkani Islam wa huwa siyam. Keistimewaan yang pertama dari bulan Ramadan ini bahwa dia ditunaikan padanya satu rukun dari rukun-rukun Islam, wa huwa siyam, yaitu berpuasa. Ini keistimewaan yang pertama dari bulan Ramadan ya, bahwa puasa yang merupakan salah satu rukun Islam dikerjakan pada bulan Ramadan tersebut. Tsaniyan, yang kedua, annallaha anzala fihi al-Quran, bahwasanya Allah turunkan padanya Al-Quran, yakni permulaan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Tsalisan, yang ketiga, anna hadza syahra fihi lailatun khairun min alfi syahrin, bahwa pada bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Rabi'an, yang keempat, anna min fadaili hadza syahri, bahwa di antara kelebihan bulan ini, keistimewaan bulan ini, annal a'mala fihi mudha'afatun adha'afan katsirah ala mudha'afatil a'mali fi ghairihi, bahwa ya amal-amal soleh pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan dengan pelipat gandaan yang banyak dibanding pelipat gandaan amal pada bulan yang lain. Jadi amal ibadah pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan pelipat gandaan pahala pada bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Li syarafiz zaman allazi ja'alahu Allah fihi, karena kemuliaan waktu yang Allah jadikan puasa atau yang Allah jadikan puasa pada bulan tersebut. Khamisan, yang kelima, wa min fadailihi, di antara keistimewaannya, annallaha khassahu bi salatit tarawih, bahwa Allah khususkan bulan ini dengan salat tarawih, allati tusalla bil masajidi jama'atan, yang dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid. Wa hiya la takunu illa fi syahri Ramadan, dan ia tidak ada, salat tarawih ini tidak ada kecuali di bulan Ramadan. Mimma yadullu ala fadlihi wa azimi makanatihi indallah subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan ya besarnya kelebihan dan keistimewaan dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sadisan, min fadailihi, yang keenam, di antara keistimewaannya, annahu tufattahu fihi abwabul jinan liistiqbalil a'mali salihah, bahwa ya pintu-pintu surga dibuka pada bulan Ramadan ini untuk menyambut, menerima amal-amal soleh dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Wa tughallaqu fihi abwabun niran, dan dikunci pada bulan Ramadan ini pintu-pintu neraka. Fataqilul ma'asi fi syahri Ramadan, sehingga berkuranglah maksiat pada bulan Ramadan ini. Wa yuqbilul muslimuna 'ala ta'at wa 'ala at-tasabuqi ilal jannah, dan kaum muslimin ya sama-sama menghadap kepada Allah SWT untuk melakukan ketaatan dan untuk berlomba-lomba menuju surga. Ini keistimewaan yang keenam dari bulan Ramadan ya. Pintu-pintu surga dibuka oleh Allah SWT untuk menerima amal-amal soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Pintu-pintu neraka ditutup sehingga berkuranglah ya maksiat pada bulan Ramadan ini, dan orang-orang muslimin berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk melakukan berbagai macam ketaatan pada bulan Ramadan ini, dan kita semua bisa melihat hal tersebut. Sabi'an, yang ketujuh, wa min fadailihi, di antara keistimewaannya, annahu tusaffadu fihi syayatin wa tughallu 'anil mu'minin, bahwa setan diborgol dan dibelenggu dari mengganggu orang-orang mukmin. Fa inna Allah Subhanahu wa taala yahbasu asyayatin 'anil mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan setan dari mengganggu orang-orang mukmin fi hadzal syahri, pada bulan ini. Fala yufsiduna 'alaihim ibadatihim, sehingga setan tidak bisa merusak ibadah ya orang-orang mukmin pada bulan Ramadan ini. Wa lihadza tajiduna an-nasa yuqbiluna 'ala at-ta'at fi syahri Ramadan. Oleh sebab itu kamu lihat orang-orang ya bersemangat untuk melakukan ketaatan pada bulan Ramadan ini. Hatta man kana mutakasilan fil 'am, bahkan orang-orang yang malas-malasan sepanjang tahun, tajiduhu yuqbilu fi Ramadhan 'ala ta'ah, kamu dapati dia di bulan Ramadan bersemangat melakukan ketaatan. Wa hadha syai'un zahirun, ini adalah sesuatu yang nyata. Limaza, kenapa? Lianna syayatin qad ghullat an ahli iman, karena setan-setan telah diborgol dari orang-orang yang beriman. Amma ahlul kufri wan nifaq, sedangkan orang-orang yang kufur dan nifaq ya, fa inna syayatin musallatatun alaihim fi syahri Ramadan wa fi ghairihi, maka setan dibiarkan untuk mengganggu mereka, menyesatkan mereka pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lain. Ya, jadi setan itu dibelenggu hanya dari orang-orang mukmin. Adapun orang-orang yang kafir, orang munafik, setan itu dibiarkan menyesatkan mereka ya, baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lain.
Wa inama tughallu syayatinu 'anil mu'minina khassatan fi syahri Ramadan. Setan itu hanya dibelenggu dari orang-orang mukmin saja ya pada bulan Ramadan ini. Min ajli an yatamakkanu min ta'atillahi azza wa jalla. Supaya mereka leluasa mengerjakan ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Amal munafiqun wal kuffar fa haula'i kama qala Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafiqun dan orang-orang kafir, maka mereka ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang mereka, alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzuhum azza. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya kami mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir yang akan menyesatkan mereka? Wa hiya tadfa'uhum ila syarri. Maka setan mendorong mereka untuk melakukan keburukan. Wal yazubillah. Ya fi Ramadan wa fi ghairihi. Baik pada bulan Ramadan maupun pada bulan lainnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Sesungguhnya setan tidak punya kekuasaan kepada orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada orang yang senantiasa berserah diri kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya kekuasaan setan itu ya terhadap orang-orang yang memberikan dukungan kepadanya, yang mengikutinya. Walladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang yang mensekutukan Allah dengan setan. Fasultanu syaitan 'alal kafara. Ya, kekuasaan setan itu terhadap orang-orang kafir. Wa auliya'u syaitan, ya, dan wali-wali setan itu kullu kafirin, adalah semua orang kafir, wa mulhidin, orang ateis, wa zindiq, orang munafik yang terang-terangan menampakkan kemunafikannya, wa munafik, dan orang munafik, wa khabith, dan orang-orang yang buruk. Jadi pada bulan Ramadan ini setan dibelenggu oleh Allah SWT. Ya. Dari siapa? Dari orang-orang mukmin. Ya, sehingga mereka tidak leluasa untuk mengganggu orang-orang mukmin pada bulan puasa ini. Oleh sebab itu kita lihat pada bulan Ramadan ini ya keburukan-keburukan berkurang daripada bulan-bulan yang lainnya. Setan hanya dibelenggu, diborgol dari orang mukmin. Adapun dari orang-orang kafir, orang-orang munafik, setan dibiarkan menyesatkan mereka pada bulan Ramadan maupun pada bulan yang lain ya. Ya. Baik, amal mu'minuna fa inna syaitana laisa lahu sultanun 'alaihim walillahil hamd. Adapun orang-orang mukmin, maka setan tidak punya kekuasaan untuk menggoda mereka. Walillahil hamd, itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita patut memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Iza tabu taballahu 'alaihim. Kalau mereka bertobat, apabila orang mukmin bertobat, maka Allah ampuni. Allah terima taubatnya. Wa ghafara dzunubahum. Allah ampuni dosa mereka. Wa maha anhum sayiatihim. Allah hapuskan keburukan-keburukan mereka. Jadi setan tidak punya kekuasaan terhadap orang mukmin untuk menyesatkan mereka. Kalau mereka bertaubat kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan terima taubatnya. Allah ampuni dosanya. Allah hapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa ghafara lahum kullama sadara minhum, dan Allah ampuni semua perbuatan yang muncul dari mereka. Wa dha'afa lahumul ajra. Allah lipat gandakan pahala mereka. Wa hadza mimma yaghizu syaitan, dan ini termasuk yang membuat murka setan. Annahu la yastati an yamna'a fadlallahi allazi yunazziluhu ala ibadihil mu'minin, di mana dia tidak sanggup menahan karunia Allah yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Yaqtazu min zalika asyaddul ghaiz wa yata'allam. Dia murka terhadap hal tersebut dengan kemurkaan yang besar, dan dia merasa sangat sakit. Walakin hadza min fadlillahi 'alal mu'minin, tetapi ini hanya merupakan karunia Allah terhadap orang-orang yang beriman ya. Fa hadha syahru syahrun 'azimun mubarakun. Jadi bulan ini adalah bulan yang agung, yang diberkahi. Kama wasafahun Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW sifati ia. Fima ruya anhu min ja'li Allahi siyama naharihi faridatan wa ja'li qiyama lailihi tatawuan. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi SAW, ya, berupa Allah SWT menjadikan puasa pada siang harinya merupakan kewajiban, dan menjadikan qiyam lailnya sebagai sunnah. Wa ja'li man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khairi, dan menjadikan orang yang mengerjakan ya ibadah sunnah di dalamnya, dia memperoleh satu bagian dari bagian-bagian kebaikan. Kaman adda faridah, sebagaimana orang yang mengerjakan ibadah yang wajib ya. Orang yang mengerjakan ibadah tatawwu pada bulan Ramadan ini, itu seperti orang yang mengerjakan ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar. Wa man adda fihi faridatan fahuwa kaman adda 70 faridatan fi ma siwahu. Dan orang yang mengerjakan satu ibadah yang wajib pada bulan Ramadan ini, itu sama dengan orang yang mengerjakan 70 ibadah yang wajib pada bulan yang lain. Wa hadza fadlun azimun wa busyra lil mu'minin. Ini merupakan karunia yang besar, dan merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Ya, jadi bulan Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang diberkahi, sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW. Pada bulan Ramadan ini Allah perintahkan dan wajibkan untuk berpuasa, dan Nabi SAW menganjurkan untuk mengerjakan solat malam.
ya. Dan keistimewaan lain dari bulan ini, orang yang mengerjakan ibadah yang sunnah tatawu, maka dia seperti mengerjakan ibadah yang wajib, pahalanya lebih besar. Pahala mengerjakan ibadah sunnah lebih besar pada bulan Ramadan ini. Dan orang yang mengerjakan ibadah yang wajib itu sama dengan mengerjakan 70 ibadah yang wajib, ya. Tentu ini adalah karunia yang besar, keistimewaan yang besar, dan merupakan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Umur umat ini pendek, tapi pahalanya banyak, karena Allah Subhanahu wa taala berkenan melipat gandakan pahala mereka. Nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana wa iyyakum min khairati hadzal syahri wa barakatihi. Kita memohon kepada Allah SWT agar Ia memberikan kita rezeki dan kalian, ya, berupa kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan ini, wa barakatihi, juga keberkahan-keberkahannya. Wa an yaj'alana minal mustafidina min fadailihi wa min ujurihi. Dan kita mohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapat manfaat dari kelebihan-kelebihan dan pahala-pahala di bulan ini. Wa an la yuhrimana wa iyyakum fadlahu, dan agar Allah tidak mencegah kita dan kalian dari karunia-Nya, dari kelebihan bulan ini. Wala yahrimna wa iyyakum minal amali salih. Jangan Allah SWT menghalangi kita dan kalian dari mengerjakan amal soleh fi hadzal syahri wa fi ghairihi, pada bulan ini juga pada bulan yang lain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salawat kepada nabi kita Muhammad dan keluarganya,